Guys, memang sangat-sangat luar biasa. Di mana dikatakan dunia sekarang pada masa ini dikatakan memohon ke Indonesia yang dikatakan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan apa guys? Jom kita simak dulu video ni. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, tolong berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan. That's easy. Just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19 dan juga dipermudahkan segala urusan dunia akhirat guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan hancur hati sang adidaya dunia, di mana dikatakan sangat-sangat luar biasa. Ramai daripada negara di dunia pada ketika ini sedang memohon ke Indonesia. Memohon apa guys? Jom kita tonton dulu video ini untuk kita memahami apakah yang dikatakan memohon kepada Indonesia. Jom kita semak dulu video ini. Luar biasa, dunia sekarang memohon ke Indonesia, tak bisa memenuhi kebutuhannya. Semuanya, dari yang namanya nikel, kemudian nanti lari ke boksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, inilah yang harus terus secara konsisten kita dorong. Naik terus PDB kita, sehingga kita harapkan betul-betul kita bisa melompat. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepengen mereformasi supaya birokrasi dan aturan nggak bundet sampai di bawah? Channel Bagi-Bagi. Sahabat Bagi-Bagi, lonjakan harga CPO tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor CPO dan produk-produk turunannya. Hal ini ditempuh demi menekan harga minyak goreng. Oleh karena kebijakan itu, pasar internasional sangat merespon kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait larangan ekspor produk sawit sebagai masalah yang baru setelah sebelumnya tertekan karena perang Ukraina dan Rusia. Dan apa yang terjadi dalam sebulan terakhir, harga CPO meroket 24,52% selama 10 tahun terakhir. Dan ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Akhir-akhir saat ini, pasar sawit di dunia panik dan bergejolak melihat akan hal itu, menjadi betapa pentingnya Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia. Apalagi minyak sawit ini dibutuhkan untuk berbagai macam produk, mulai dari makanan, sabun, lipstik, dan bahkan tidak cetak. Oleh karena itu, ini menunjukkan pentingnya langkah Indonesia bagi dunia. Kebijakan Indonesia ini dipastikan akan membuat pasar minyak nabati global berantakan. Bahkan dari pihak India telah menyatakan bahwa larangan ekspor produk sawit oleh Indonesia dimulai menjadi ancaman inflasi dunia gaya baru. Dan perlu kalian ketahui, India adalah importir utama minyak sawit dan di sekitar 40% pasokannya dari Indonesia. Jika rantai pasokan terganggu, maka perusahaan di India akan menjaga pasokan mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Bisa ada, bisa enggak. Sahabat Bagi-Bagi, sejak larangan ekspor sawit ini, ternyata negeri para Garuda ini memang masih memiliki power sendiri. Mereka atau negara lain yang selalu meremehkan kita mulai terbuka satu persatu kartunya. Di mana sebelumnya
larangan stop nikel yang membuat Eropa kebakaran jenggot. Tapi setelah keran nikel dibuka kembali, mereka berpura-pura biasa saja supaya Indonesia tidak merasa dibutuhkan. Lalu saat rapat G20 di Italia dan ditunjukkannya Indonesia sebagai ketua G20 adalah harapan Eropa terhadap Indonesia supaya kembali membuka keran ekspor bahan baku alamnya secara lebih besar-besaran lagi, yang akhirnya membuat Presiden Jokowi murka, tetapi langsung ditolak oleh Menteri BUMN kita Erick Thohir atas perintah Presiden Jokowi. Kini nyatanya, setelah kondisi tidak stabilnya minyak bunga matahari yang selalu digaungkan asing, ternyata menguak kebenaran minyak sawit kita yang masih menjadi penopang banyak negara untuk masalah dapurnya. Saat ini, dunia tidak bisa berpura-pura lagi. Tidak butuh kita bahwa sumber daya alam kita sangat bisa menopang dunia. Mereka seakan-akan membuat kita selalu minder dan tidak percaya diri bahwa kita Indonesia masih sebagai kakak tertuanya Asia. Jadi kalian yang suka pesimis terhadap negara ini, yakinlah bahwa kalian sudah kena cuci otak propaganda asing bahwa kita bangsa yang lemah dan miskin. Nyatanya hal itu tidak benar. Buktinya ketika Indonesia stop ekspornya, negara lain malah ngemis ke kita. Sahabat bagi-bagi, janganlah kita main trading terus, karena bapak petani kita sedang perang melawan gejolak dunia yang memang sedang terjadi. Bapak petani kita sedang memperjuangkan kelapa sawit kita untuk bisa diandalkan oleh negara asing, dan juga memperjuangkan rupiah untuk menjadi nilai tawar bagi negara lain yang membutuhkan kita. Dengan kekayaan alam Indonesia, dunia juga memohon-mohon untuk membuka kerannya bahan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mereka sebagai manusia. Jangan bikin King Narso ini gemetaran. Kaum muda harusnya melanjutkan perjuangan kaum yang lebih tua. Bangunkan bangsa ini agar cepat-cepat mandiri. Kita adalah bangsa yang besar. Jangan mau bangsa ini dicuci otak sama kadrun, para kerdil asing, karena menganggap kita orang yang bodoh dan mudah dimanipulatif. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka! Hurra! Untuk menjawab persoalan, apa sebenarnya dikatakan dunia sedang memohon kepada Indonesia? Kalau kita tengok pada sebelum ini, Indonesia mengekspor semua bahan-bahan mentah di Indonesia secara bulat-bulat. Apa yang dicari gali di perut bumi di Indonesia diekspor secara bulat-bulat. Dan di mana tindakan ini menyebabkan negara-negara yang menjadi pengekspor utama Indonesia mendapat keuntungan boleh dikatakan 100%. Dan selepas itu Indonesia stop selected beberapa barang-barang bahan semula jadi, sebagai contoh nikel pada tahun lepas, di mana Indonesia stop. Dan selepas daripada itu ramai daripada negara di luar daripada sana memohon ke Indonesia. Itulah jawapan memohon ke Indonesia untuk mengekspor semula, untuk mengeluarkan nikel seperti biasa. Mereka tidak mahu nikel ini dijadikan barang siap dan selepas itu barulah diekspor. Tiada keuntungan jika Indonesia buat jadi barang siap barulah diekspor. Di mana negara-negara di luar daripada sana mahu barang ataupun nikel itu secara bulat-bulat, barulah mereka mendapat keuntungan yang tinggi. Jadi terjawablah sudah persoalan memohon ke Indonesia, iaitu negara-negara tertentu ingin memohon kepada Indonesia untuk mengekspor semula bahan-bahan mentah sebagai contoh nikel. Dan pada tahun ini Indonesia akan buat lagi beberapa bahan-bahan alam semula jadi sebagai contoh kelapa sawit dan juga bauxite, di mana Indonesia akan menghadkan ataupun akan melimitkan untuk mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia. Di mana kita dapat nampak sejak 3-4 tahun kebelakangan ini, di mana CPO ekspor di Indonesia memang sangat-sangat peningkatan yang begitu drastik kita dapat nampak daripada tahun ke setahun. Dan pada tahun lepas peningkatan CPO Indonesia memang sangat-sangat tinggi guys, di luar daripada expectation Indonesia.
Oke lah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa kalian semua di video seterusnya.